Saya udah 2 kali nih Pak. Ini rasanya kedua kalinya kan. Saya penggemar masakan Nusantara nih. Coto Makassar, resep bumbu itu banyak sekali, belum sampai coba. Di mana tempat ada saya lihat coto Makassar, saya coba. Coto yang kita buat di rumah ini ternyata mengatakan ini punya harga jual. Masya Allah. Selalulah memuaskan istri-istri antum. Ingat ya, ada beberapa versi. Ini versi yang tidak pakai tauco. Itu mengingatkan langsung itu aroma-aroma karebosi. Kalau dibilang mau buka coto Makassar, saya pelanggan pertama. Masya Allah. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ini sekali nih, Adit Okto dan tanggung Bang Rian Arita. Lagi dijamu oleh Pak Kasmani yang punya Coto Makassar ini. Dan insya Allah kita akan mencicipi nih bagaimana rasa enaknya buatan beliau nih, Pak Kasman. Kalau saya udah 2 kali nih Pak, ini rasanya kedua kalinya kan. Dua kali Mencoba. Tapi yang kali pertama itu Masih belum pas. Belum pas. Tapi saat itu antum sudah masakan sudah lezat. Enak tuh Masya Allah, Dan saya Zen. berharap senantiasa dikoreksi ketika memang ada ketidakpuasan, ada yang kurang. Saya sangat senang ketika memang dikoreksi dalam rangka memuaskan tamu-tamu saya. Masya Allah tuh. Bukan pelanggan ya, karena kita belum menjual itu. Berarti ini udah berkunjung Bang, memuaskan tamu lagi Bang ya. Ini udah dapat ya. dapat apa? Kita lagi ngangkat ini episode Saling mengunjungi itu sunnah. Sama menjamu tamu tuh. Menjamu tamu, ya. Masya Allah ini. Palanya. Saya penggemar masakan Nusantara nih. Gimana? Kan kalau saya suka makanan kan, saya suka mie celor Palembang, saya cari resepnya, saya buat. Ya. Mie rebus Medan saya buat. Ini pas ketemu coto Makassar, resep bumbu itu banyak sekali, belum sampai coba. Makanya nih ya udahlah saya jadi penikmat aja lah, belum jadi pembuat. Ini bener. Ini apa gimana ya? Bumbunya berani semua, keluar semua. Cuman memang ada ada memori. Yang ada masih satu kurang, cuman saya lupa tuh apa. Tapi semuanya dapat. Semuanya dapat. Cuman ada satu memori, saya pernah makan di Makassar tuh ada apanya gitu. Tapi semuanya dapat. Pas saya ngeliat tadi bumbunya kan apa? Warna apanya? Bukan tentelnya. Warna apanya ini? Tekstur kuahnya itu kan. Wah, ini biasa. Pas diminum, wah. Muntas. Rasa semua kan bumbunya. Zen, iya. Nah, kalau lu giniin kan biasa kan? Biasa. Kan? Tapi lu korek dari dalam. Ambil dari dalam. Nah, lu makan tuh. Nih ya. Coba ya. Sikat bos, bismillah. Apalagi ini gua udah jadi nih, udah kental banget nih. Ini baru masak tadi nih. Kita akan mencicipi bersama Pak Kasman Hafizahullah Ta'ala. Oke? Pak Kasman, kenapa nih ente tiba-tiba mempopulerkan budaya kuliner Nusantara Makassar dibawa ke kerangga nih? Gimana Pak awal mulanya, konsepnya seperti apa Pak? Sebenarnya saya koreksi dulu antum, bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba ya. Hal ini sudah saya lama pikirkan, sudah saya lama rencanakan, apalagi kita sebagai seorang Makassar ya. Masya Allah. Selalu terkait dengan atau teringat dengan kalaupun kita dari rantau itu makanan-makanan Makassar, khas Makassar. Demikian juga oleh suku-suku lain, tentunya seperti itu. Dalam perjalanannya kenapa baru sekarang ini akhir-akhir ini saya mencoba lagi untuk apa? Untuk memperkenalkan coto Makassar terutama kepada keluarga saya. Karena saya sendiri tuh udah jarang pulang ke Makassar. Terakhir ini kalau yang lebih 10 tahun saya nggak pernah pulang. Namun saya ingin menghapus kerinduan itu dengan senantiasa memakan makanan Makassar. Seperti palu cela. Bahkan palu cela itu ikan apa aja dimasak asin baru dimakan dengan mangga yang dicacah gitu. Seperti itu. Seperti juga misalnya jagung Makassar. Ya, basang ya. Masya Allah. Bahkan saya ada yang Anda tidak pernah mungkin makan. Saya pernah dikirimkan oleh saudara rumput laut Makassar, rumput laut. Lawi-lawi orang bilang dengan donge-donge itu dimakan dengan mangga atau dimakan dengan
buah asam yang masih muda baru ditumbuk. Itu Masya Allah. Sehingga inilah yang membuat saya untuk mengobati kerinduan saya, sehingga hampir boleh dikata kerinduan itu untuk pulang Makassar nggak ada. Kita kembali lagi membahas tentang coto Makassar. Sebenarnya rencana ini udah lama untuk saya itu bikin kedai coto Makassar. Semuanya hanya tinggal rencana, karena begitulah manusia hanya berencana, namun sang holik lah juga yang menentukan apa yang kita lakukan, apa yang akan terjadi. Dalam perjalanannya udah 10 tahun saya merencanakan, sampai sekarang pun saya belum membuka kedai coto Makassar itu. Tapi saya senantiasa di mana tempat ada saya lihat coto Makassar, saya coba. Sehingga suatu waktu saya berusaha membuatlah di rumah. Saya panggil kawan-kawan yang memang biasa menikmati coto, dan ternyata begitu merasakan coto yang kita buat di rumah ini, ternyata mengatakan ini punya harga jual. Masya Allah. Nah, untuk hari ini saya panggil Antum sebagai pencicip masakan Nusantara. Tentunya Antum bisa nanti menilai apa memang ini bisa memuaskan pelanggan, karena kita senantiasa berharap atau memberikan kepuasan bagi pelanggan. Masya Allah. Nah, sebagaimana juga Anda pesankan buat Antum, selalulah memuaskan istri-istri Antum. Ingat ya. Iya, yang paling baik di antara kita kan yang paling baik kepada istrinya. Kembali lagi kepada coto. Dari situlah kawan-kawan memberikan komentar atau respon yang cukup bagus bahwasanya coto ini enak. Iya. Coto ini enak. Sebelum saya terlupakan, beliau tadi, Bang siapa? Bang Rian pernah memakan di Makassar. Begitu mencoba di sini, kok ada sesuatu yang lain. Ada satu yang lain yang saya tidak debatkan, kalaupun rasanya sudah enak. Iya. Ada persi. Jadi coto Makassar itu ada beberapa persi. Ini persi yang tidak pakai tauco. Yang kental itu yang ada tauco. Oh, ini nggak pakai tauco. Nggak pakai tauco. Ini lain. Dapat suara saya. Ya, tauco itu persi lain lagi. Namun semuanya jadi enak. Ini kalau yang pakai tauco ini yang enak, yang ada di Casablanca juga ada. Di Senen ada. Di Senen ada. Itu saudara-saudara kita juga, Masya Allah. Itu. Tapi yang untuk di daerah-daerah sini nih, kita Depok di Juanda ada. Sekarang juga ada di Alternatif, cukup bagus juga, Masya Allah. Namun setelah kawan-kawan mencoba coto buatan istri-istri dan istri-istri saya ini, ya, ternyata istri saya, ya, karena ini nggak bisa, memang ini karena yang membuat ini keempat istri saya. Ketika saya mengatakan hanya istri, nanti saya jadi pertanyaan saya, istrinya mana nih? Nanti cemburu lagi, masalah lagi dalam rumah tangga saya. Bang Kasmani sebagai orang Makassar di Bang Sirun gimana nih Bang? Testimoni ente Bang. Coba nih Bang. Di Makassar kita pakai itu, Bang. Setelah saya cium wanginya tadi, itu mengingatkan langsung itu aroma-aroma Karebosi. Oh, Masya Allah. Karebosi itu nama tempat. Lapangan ikon di Makassar. Jadi dia ikon lapangan bola Makassar itu Karebosi. Dan di situ banyak coto Makassar dijual. Banyak coto Makassar. Nah ini rasanya ini, wah, kalau bisa dibilang ini Makassar banget nih. The best. Iya, ini mantap ini rasanya. Kalau orang Makassar bilang nyaman lah. Apa tuh nyaman? Nyaman itu Lezat banget, sedap banget. Iya, nyaman lah. Nah, itu kalau orang Makassar bilang begitu. Nah, kalau misalnya makan coto, yang paling utama itu adalah temannya. Ketupat. Iya. Jadi kalau makan coto harus ada ketupat. Tunggu dulu sebelum lanjut. Dan ini dagingnya juga empuk. Mantap ini. Empuk ini, iya. Ini di Presto ya Pak? Betul. Ya di Presto, dan juga memang ya kita berusaha waktu antum datang itu kurang empuk. Ya. Nah, teknik presto ada macam-macam. Kalau presto terlalu empuk, dia nggak bisa kotak-kotak begini. Nah, ini keren nih, karena dia bisa bentuk kotak, bentuk dadu, tapi tetap lembut. Nah, sedangkan coto Makassar potongannya khusus kotak bentuk dadu. Iya. Kalau dibilang mau buka coto Makassar, saya pelanggan pertama. Masya Allah. Iya, nanti ambil antrian saya duluan. Saya 3 ya. Oke, 1 2 3. Berarti kalau gini saya udah bisa ngitung profit. Pelanggan pertama dan saya kasih harga yang fantastis. Harga nggak masalah, Pak. Bang Rian gimana menurut Bang? Overall
sejauh ini selama kali lo nyoba ke coto ini tambah. Berkunjung ke Makassar itu diajak satu tempat di pojokan, gue lupa namanya. Cuman kalau ke situ lagi ingat gua porsinya kecil gitu ya. Cuma tadi ya versinya tadi ya pakai toco. Dibilang sama yang ngundang saya, "Bang, kalau makan di sini harus pesan 2." Pas saya porsinya oh iya 2. Kental kuahnya. Kental segala macam dan enak. Ini flashback ketika saya nggak ke Makassar lagi, saya suka cari-cari di Depok di mana belum ada. Ketemulah salah satu di Juanda tuh cukup memuaskan lah, walaupun tidak satisfied kita di sana. Nah, ketika di sini tadi ngeliat kan kuahnya, kuahnya biasa. Pas minum, ini udah lengkap semua, cuma ada satu. Mungkin saya makan tuh versi tadi yang ada toconya. Toconya. Jadi ini memang kita nggak pakai tauco. Ini udah lengkap, bumbunya lengkap. Makanya kan kalau saya. Tapi biasanya Pak kalau di Makassar pakai tauco. Enggak, kalau versi tauco lain lagi. Kebetulan istri saya kurang suka yang pakai tauco. Kalau saya sendiri sih semuanya saya suka. Maka tadi saya bilang kan. Berarti buatan istri ya? Ya. Enggak, kalau saya jujur sama istri saya. Kalau istri saya memang masaknya tidak enak, saya bilang masakan kamu tidak enak. Tapi dia menjadi enak karena cantiknya kamu. Jadi saya jujur. Jadi kalau orang lain mengatakan ya kalau kita itu masakan istri kurang enak, biar menjadi bahagia tetap bilang kita enak. Nah itu kan masing-masing orang. Tapi saya juga punya cara dan cukup membuat istri saya itu menampakkan kesenangannya, kegembiraannya ketika saya mengatakan, "Mi, masakan kamu sepertinya kurang enak. Tapi karena kamu cantiknya di mata saya sehingga masakan ini menjadi enak." Nah dan itu pun mereka pun terpuaskan. Tidak perlu berbohong nih. Tidak perlu. Jujur. Begitu juga ketika antum sudah ingin makan 2 ketupat, bilang aja 2 ketupat. Ketika antum juga ingin mengatakan, "Ya istriku, aku ingin menambah lagi istri." Jujur juga. Saya baru kuat 1 ketupat. Jadi nggak boleh kita bohong, nggak boleh. Kasihan. Berarti jujur kunci utamanya Pak. Makanya saya juga minta antum ketika antum merasakan coto ini memang kurang enak, jujur aja. Jadi saya tidak harus antum mengatakan enak. Kalau itu tidak enak karena ini gratis, enggak. Bilang aja tidak enak, kita akan membuat supaya bagaimana enak. Gitu aja. Kalau sudah ada pelanggan ini 100 yang mengabarkan bahwasanya saya siap menjadi pelanggan tiap bulannya, Masya Allah ya. Saya ingin terpikir itu mau bikin coto Makassar sebagaimana yang biasa, plus saya langsung taruh kompor seperti ini portable untuk nambah kuahnya, nambah dagingnya. Oh iya. Jadi langsung seperti itu. Berarti kasar lebih lagi dong. Lebih lagi. Kita tinggal sampaikan kepada pelanggan apakah Anda dipersiapkan untuk nambah berapa mangkok. Iya. Nanti kita siapkan di sini. Dan itu akan lebih asik. Keren banget idenya, Pak. Launching dulu sebelum di launching. Iya, benar. Jadi terobosan baru nih, Pak ya. Nah, rencananya seperti itu. Bisa jadi diferensiasi. Jadi kadang kan kalau saya amati, kadang kita mau nambah, biasa juga karena banyak ngantri sehingga terputus makan itu. Dan kalau di sini kompornya atau pancinya atau coto untuk nambah itu hangat kan, langsung kita ini akan lebih nikmat. Makanya saya minta pendapat Anda, apakah dengan cara seperti ini akan lebih memuaskan pelanggan atau bagaimana? Menurutnya gimana Bang Rian dengan cara seperti ini bisa memuaskan pelanggan nggak Pak? Karena waktu pertama kali saya nyoba coto Makassar langsung dibilang, "Bang, mesannya harus 2." Makanya pas saya datang, "Oh ya, ini harus 2 porsi." Kalau dengan begini kan ya minimal kita bawa Umi, Aisyah, satu lagi. Pas ini udah. Mengenai coto Makassar gimana Pak? Apakah tahun depan buka kedai Insya Allah atau nanti akan buka seperti ini kedainya ini dengan disajikan seperti ini buat para pelanggan? Untuk tidak lanjut hal ini, Insya Allah kita rencanakan tahun depan. Namun kita perlu mencari lokasi yang strategis. Yang termasuk saya katakan strategis juga bukan hanya dari sisi pelanggan, tapi kedekatan saya dengan kedai itu supaya gampang mengontrol. Jadi kita dekat-dekatkan gitu ya. Rumah saya dekat, kedai saya dekat. Masya Allah. Asik kalau dekat. Ya mudah-mudahan benar apa yang antum katakan. Kalau sekiranya ini memuaskan, ana ucapkan jazakallah khair. Sekiranya juga masih ada yang kurang, tidak apa-apa. Antum koreksi sebelum saya membuka kedai sehingga kita bisa lebih memperbagus atau lebih memperlezat rasanya sehingga memuaskan bagi para pelanggan. Tentunya seperti itu. Dan sekiranya memang nanti jadi kita buka kedai coto Makassar, rencana itu saya kasih nama Coto Makassar Daeng Rani. Daeng Rani. Apa tuh Pak? Ya, nama saya kan Daeng Rani. Oh, Daeng Rani. Seorang Takalar. Tentunya saya berharap dengan orang-orang sini membaca, orang di kampung saya yang bikin nih. Karena memang kasihan juga kadang ada yang bikin coto ternyata yang masak bukan orang Makassar.
Yang ternyata itu pun saya bertanya itu setelah saya mencoba rasanya. Saya yakin bukan orang Makassar ini. Demikian Mas Adit, mudah-mudahan doain aja. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa launching untuk memperkenalkan, untuk memuaskan masyarakat pencinta coto dengan adanya Coto Makassar Daendrani Jentago, Jeneponto, Takalar, Goa. Bang, akhirnya tadi kita kolaborasi dengan Bang Rian ya, teman-teman ya. Masya Allah kita sudah dapat 2 faedah ya Bang. Yang pertama mengunjungi sunnah dan menjamu tamu itu perbuatan mulia. Masya Allah. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan Bang Rian Areta dan Adit Okto. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.